Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang aritmetika sosial, yaitu pada bab 6 di kelas 7. Kita langsung ke bagian 6.1. Nah, di sini kita akan memahami keuntungan dan kerugian. Di sini kita akan mengamati sebuah kejadian ya pada penjual. Tentunya kita itu sudah mengetahui ya tentang keuntungan dan kerugian. Biasanya keuntungan dan kerugian itu hanya ada di penjualan. Nah, makanya di sini contohnya itu tentang yang pertama itu tentang pasubur, tukang bubur ayam, tukang bakso, dan tukang sate. Jadi kita akan mengamati terlebih dahulu. Sebenarnya mereka bisa mengatakan untung dari mana, bisa mengatakan dia rugi itu dari mana. Jadi kita akan mengamatinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini nih. Pasubur itu rumahnya itu di Jakarta. Pasubur itu pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, katanya dia itu menghabiskan uang 1 juta rupiah untuk membeli bahan pokoknya. Nah, dengan bahan baku tersebut, Pasubur mampu menjual sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pasubur mampu menjual sekitar 110 porsi bubur ayam. Nah, jadi kita nanti akan melihat apakah Pasubur itu mengalami keuntungan atau kerugian. Lalu nih ada masalah yang kedua. Pak Soso, tukang bakso. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsinya. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso seperti biasa, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, nanti kita hitung apakah Pak Soso ini dia itu rugi atau untung. Dan yang ketiga, Pak Sarto, tukang sate. Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat 100 porsi dengan harga 10.000 per porsinya. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto. Nah, ini katanya hujan, biasanya nantinya rugi nih. Jadi sate yang terjualnya itu hanya 70 porsi nih. Nah, sesudah kita melihat tadi tentang Pasubur, Pak Soso, Pak Sarto. Nah, dari ketiga aktivitas jual beli yang tadi itu kita cermati satu persatu ya. Pada yang nomor pertama ini, yang ini nomor pertama. Pada cerita Pasubur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkannya itu tadi sekitar 1 juta rupiah ya. Sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil berjualan adalah 1.100.000. 1.100.000 itu dari mana ya? Tadi kita kalikan harga jual bubur ayamnya itu per porsi 10.000 kan. Nah, pada hari itu Pasubur itu mampu menjual sekitar 110 porsi. Ya tinggal kita kalikan saja. 10.000 dikali 110.000 harganya jadi 1.100.000. Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurang 1 juta, hasilnya itu 100.000. Dengan kata lain, Pasubur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam. Berarti kecil ya keuntungannya, sekitar 100.000. Lalu yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 itu cerita Pak Soso tukang bakso. Besar modal yang dikeluarkannya itu tadi 800.000 ya. Biar kelihatan nih, bentar nih. Cerita Pak Sosonya itu tadi modalnya itu 800.000 kan. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualannya itu 720.000. Didapat dari mana ya? Didapat tadi nih, harga jual per porsinya itu 8.000, sedangkan dia itu lakunya hanya 90 porsi.
hanya 90 porsi. Jadi kita kalikan saja 8.000 dikali 90, hasilnya itu 720.000. Nah, jadi kira-kira dia itu untung atau rugi nih. Jadi kita hitung, kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 dikurang 800.000, ya hasilnya 80.000 minus nih. Dengan kata lain, kalau misalnya hasilnya minus atau negatif nih, Pak Soso itu mengalami kerugian sebesar 80.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Jadi kasihan ya kalau misalnya jual beli itu kita bisa untung bisa rugi, tergantung cuaca juga. Kalau misalnya yang berjualan kayak ini, kayak cerita Pak Soso ini, hari itu kan hujan katanya, jadi dianya juga tidak untung, pembelinya juga berkurang. Lalu yang nomor 3, Pak Sarto tukang sate nih. Besar modal yang dikeluarkannya itu tadi 700.000. Nih, ini modalnya 700.000. Kita tulis di sini 700.000. Sedangkan pemasukan yang didapat hasil berjualannya itu 700.000. Dari mana 700.000? Ya kita kalikan. Nah, katanya itu harga per porsinya itu tadi 10.000. Dan yang laku terjualnya itu 70 porsi. Jadi 700.000 ya. 70 dikali 10.000, hasilnya itu 700.000. Nah, kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan tadi modalnya itu 700.000 dikurang 700.000, ya hasilnya 0. Pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi. Jadi dia modalnya juga 700.000 dan dia juga mendapatkan uang 700.000 dari hasil penjualannya. Jadi dia itu hari itu impas. Kalau yang disebut impas itu ya dia tidak balik modal yang dia keluarkan 700.000, ya pendapatannya juga 700.000. Nah, kalau untuk berjualan biasanya harusnya kita mempunyai keuntungannya kayak seperti nomor 1 ini. Nah, nomor 1 kan dia mengalami keuntungan, makanya yang berjualannya itu pasti semangat, gak kayak yang rugi atau yang impas atau balik modal kayak gitu. Nah, secara ringkas di sini. Kita hapus dulu. Nah, di sini. Secara ringkas ketiga kasus tersebut disajikan pada tabel. Pak Subur, Pak Soso, Pak Sarto. Tadi pemasukannya itu 1.100.000, 720, 700.000 ya. Pengeluarannya itu tadi pengeluaran yang dia modalnya 1.800.000, modal dikurang pemasukan dikurang pengeluarannya itu 100.000 minus 80.000 dan 0. Maka keterangannya ya tadi yang untung, rugi atau impas balik modal. Kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nih, persentase tentang keuntungan. Persentase keuntungan itu rumusnya itu ini nih, PU itu persentase keuntungan sama dengan HJ itu harga jual dikurang harga beli per HB, harga beli dikali 100%. Kita langsung ke contoh soal yang 6.1 nih. Pak Dedi membeli suatu motor bekas. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu seminggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Ya, kita akan menentukan persentase keuntungannya. Jika kita lihat, sepertinya Pak Dedi punya untung ya. Kalau misalnya harga asalnya 4 juta jadi 4.200.000. Nah, kita hitung untungnya nih. Kalau mau menghitung untung ya HJ dikurang HB kayak yang tadi. HJ itu harga jual dikurang harga beli. Nah, harga jualnya itu 4.200.000 kan, dikurang harga belinya itu 4 juta. Jadi 4.200.000 dikurang 4 juta hasilnya 200.000. Nah, itu untungnya, untung Pak Dedi. Nah, sekarang kita cari persentase keuntungannya. Kalau yang ini untung nih, ini untung, ini persentase keuntungannya.
untung per HB dikali 100%. Kalau untung kan ini rumusnya nih, untung itu HJ dikurang HB. Tadi itu kan hasilnya udah ya 200.000, 4.200.000 dikurang 4 juta, hasilnya 200.000 nih, 200.000 per HB. HB nya itu tadi harga belinya itu 4 juta, 4 juta dikali 100%. Nah hasilnya itu 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi adalah 5% gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan kalau misalnya ada pertanyaan untungnya berapa, berarti kita pakai rumus yang ini, untung HJ dikurang HB. Nih, HJ itu harga penjualan, HB itu harga beli. Kalau misalnya kita disuruh untuk mencari persentase keuntungan, maka rumusnya ini, yang ini nih, ini rumusnya gitu. Nah sekarang alternatif penyelesaian yang kedua. Pada alternatif jawaban 2 ini, kita tidak perlu menentukan keuntungannya terlebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli ya. Tinggal dihitung aja 100% dibagi 200.000 per 4 juta. Jadi 100% berbanding 105%. Nah, kalau yang ini alternatif penyelesaian yang kedua itu sepertinya agak rumit. Jadi ya kita pakai cara yang satu aja yang tadi daripada yang kedua. Ada contoh lagi. Pak Dedi membeli suatu motor bekas, ini dengan harga 4 juta. Dalam waktu seminggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Alternatif yang pertama itu kita lihat dulu. Harga jualnya itu 105% kali 4 juta, ya hasilnya 4.200.000 ya. Kalau 105% itu pada pembelajaran kelas 7 semester 1 itu udah dibahasnya tentang persentase perkalian persen itu. Kalau misalnya 105% dikali 4 juta itu hasilnya 4.200.000. Keuntungannya itu ya tinggal kita kurangkan yang tadi, harga jual dikurang harga beli 200.000. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000. Nah alternatif kedua ini alternatif kedua, tidak perlu menentukan harga jual terlebih dahulu, tetapi dengan menentukan persentase keuntungan. Misalnya persentase modal atau harga beli 100%. Persentase keuntungannya itu persen harga jual dikurang persen HB sama dengan 5%. Keuntungannya itu 5% dikali 4 juta, hasilnya itu 200.000. Jadi tinggal kita mengkurangkan nih. Kalau misalnya ini 105%, ya kan kalau persentase itu mentoknya itu pasti 100% ya. Jadi tinggal kita kurangkan 105 ini dikurang 100%, hasilnya 5%. Kalau misalnya contoh di soalnya itu misal nih 111%, ya tinggal kita kurangkan saja 111 dikurang 100%, hasilnya 11%. Itu. Sekian untuk pembahasan persentase keuntungan.